Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada video konten ini, saya akan melanjutkan konten yang di bulan kemarin tentang cara membuat game Flappy Bird. Sebelum itu siapkan kopi atau camilan karena kita akan membahas coding develop yang mungkin akan membuat ngantuk sebagian orang. Silahkan buka tombol coding di pada pojok kanan atas. Agar setiap elemen berfungsi pada user interface, maka kita harus membuat kode sebagai pengatur. Pertama kita akan membuat variabel dan beri nama bird frame, atau Anda juga bisa menamainya sesuka Anda. Bird frame diatur ke untuk frame awal seperti, game over diatur ke values untuk memulai permainan dalam kondisi aktif, dan skor diatur ke 0 sebagai skor awal pemain. Coding ini mengatur nilai awal untuk variabel global permainan. Kita akan menggunakan elemen waktu untuk kita gunakan sebagai penganimasian sprite. Pastikan bagian teks frame sesuai dengan gambar benda Anda yang dirutkan, misal frame c.png. Anda tak perlu memanggil banyak frame c, cukup tambahkan variabel bird frame, maka setiap gambar bird frame 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya akan terinisialisasi otomatis sesuai kecepatan dari komponen clock. Selanjutnya kita akan membuat tombol reset game menjadi berfungsi. Ketika tombol tersebut diklik maka game akan kembali seperti semula. Maka kita akan gunakan blok prosedur yang kita beri nama reset game. Dalam blok prosedur kita kasih variabel skor ke 0, kemudian teks label, lalu canvas clear artinya akan menghapus seluruh sprite canvas yang ada dalam layar. Dan kode blok waktu juga akan diberhentikan. Kode ini berarti ketika si player game over, maka karakter burung akan kembali direset di posisi 30 height dan canvas dibagi 2 itu artinya akan ditenda pada canvas. Di sini kita akan memakai blok prosedur yang diberi nama pipa, maka itu kita akan menggunakan variabel nomor random supaya sprite pipanya itu munculnya random.
Setelah selesai coding, Anda bisa mencoba aplikasi game yang Anda buat. Cukup sekian tutorial kali ini. Jika ada kritik dan saran atau hanya sekedar menanyakan atau menyapa, Anda bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga Anda berhasil membuatnya. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya.